Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid. Barangkali juga ada para guru-guru kita. Ada 10 pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita jawab semua melihat waktu. Yang pertama, pertanyaan daripada Rizki Furqan Ramadan. Rizki Furqan Ramadan kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Rizki Furqan Ramadan. Kampung asalnya di mana? Dumai. Di Dumai. Bagus. Ada ibu bapaknya? Coba ucapkan salam sama ibu bapaknya. Itu saja. Oh, itu saja. Pertanyaan rezeki adalah, apa hukumnya jika kita meninggalkan puasa Ramadan dan kita tidak menggantinya? Ya begitu. Ya, terima kasih Rizki. Silakan duduk lagi. Okay. Kita tahu bahwa salah satu rukun Islam yang 5 puasa di bulan Ramadan. Kembali saya melihat orang yang sama tidak hadir dari salat jamaah ataupun acara kita ini, kelas 9. Kalau makan-makan ada dia, di kantin ada dia. Jadi tolong cek orang yang sama itu juga. Saya perhatikan orangnya. Mudah-mudahan tidak ada dispensasi. Sebab dia berjalan-jalan, dia bisa makan, bisa minum, bisa duduk-duduk, bisa ketawa. Ketika salat jarang hadir, ketika belajar jarang hadir, di hari ini juga tidak hadir. Tak tolong nanti bisa. Tidak ada dispensasi, walaupun anak si anu. Baik. Salah satu rukun Islam itu adalah puasa Ramadan wajib. Pertama, siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, dia telah jatuh kepada kafir. Dalam pemerintahan Islam, dia disuruh bertobat. Kalau dia bangkang, kalau dia menentang, maka pemerintah Islam berhak menjatuhkan sanksi kepadanya. Bahkan suatu pendapat dikatakan dia boleh dibunuh selaku kaum muslimin, karena dia mengingkari, menolak kewajiban rukun Islam jika dia kaum muslimin. Yang kedua, jika dia meninggalkan puasa itu, tidak mengingkari kewajibannya, cuma karena malas, perbaiki pecinya, karena malas, atau istilahnya belum terbuka hijab katanya, tapi dia tidak mengingkari. Dia mengakui tetap bahwa puasa Ramadan itu wajib. Dia jatuh kepada dosa besar karena telah meninggalkan kewajibannya selaku hamba Allah. Kepada orang ini diminta taubat, taubatan nasuha. Apabila dia telah dewasa sekarang atau sadar sekarang, dia tobat dengan sebenar-benar tobat. Menurut sebagian besar ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama, orang ini mengqada, diqadanya, dibayarnya
apa yang sengaja ditinggalkannya, padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada alasan yang menyebabkan dia diberi keringanan untuk meninggalkan puasa Ramadannya. Dia mengqada di samping taubatnya taubat nasuha. Ini kebanyakan ulama berpendapat demikian. Sementara ulama kita yang lain memahami dia hanyalah taubat sebagaimana taubat, menyesali kesalahannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, lalu dia meninggalkan perbuatan itu. Sungguh-sungguh dia melaksanakan kewajiban puasa yang kedatang. Tidak perlu dia qada, perbanyak saja puasa sunat. Di dalam hal ini nampaknya para ulama kita berbeda memahami. Yang penting tetap pelakunya berdosa besar karena dia sudah meninggalkan kewajibannya puasa di bulan Ramadan. Itu jawabannya rezeki. Kebanyakan kita yang meninggalkan puasa itu masa-masa remaja, masa-masa muda, bisa jadi karena dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman atau terbawa arus. Sadar kita sekarang bahwa kita telah melakukan dosa besar, meninggalkan kewajiban, taubat, mengakui kesalahannya, perbaiki lagi, perbanyak puasa-puasa sunat untuk mengganti. Atau bila perlu pendapat ulama itu, qada lagi sebanyak apa yang kita tinggalkan, usahakan mengqada. Jangan dulukan puasa sunat, tapi puasalah untuk mengqadanya. Ini jawabannya rizqi, Furqan Ramadan. Fahim? Ada paham? Bagus. Yang kedua Natan, Nazannatan, kelas 10. Oh ini di belakang. Natan Hasibuan. Lubis. Natan Lubis. Lubis dari Padang Sidempuan. Natan dari Padang Sidempuan, ibunya masih ada. Coba salam sama ibunya. Salam. Okay. Si Natan ini bertanya, apa hukumnya mentahlilkan dan menyelenggarakan jenazah orang yang mati bunuh diri? Begitu. Bagus Nathan, silakan duduk Nathan. Nathan Lubis luar biasa. Yang pertama dulu, tahlil. Apa itu tahlil? Tahlil adalah nama daripada ucapan la ilaha illallah. Tahlil nama daripada ucapan la ilaha illallah. Coba serius memperhatikan di belakang. Abang-abang kita biarkan saya dulu, nanti dilihat puas-puas nanti. Kita salah satu yang kita disenangi, disukai oleh Allah di antara sekian ucapan adalah tahlil, ahabul kalam namanya. Sangat banyak keistimewaan, keutamaan tahlil itu yang tidak mungkin kita rinci satu-satu. Yang jelas ucapan la ilaha itu pembeda antara kekafiran dan muslim dan kafir. Untuk masuk Islam dia harus mengucapkan itu. Bahkan semua nabi, semua rasul diutus untuk menegakkan itu. Berperang pun jihad fisabilillah dalam rangka menegakkan kelima itu. Jadi banyak-banyak. Nah sekarang kaitannya dengan kematian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
siapa yang akhir ucapannya ketika akan mati, atau dia menutup hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah, satu saat dia akan masuk surga. Bahkan dalam kitab Fiqhul Janaiz disebutkan itu salah satu tanda husnul khatimah. Dia telah menutup hidupnya dengan sebaik-baiknya. Karena tidak gampang, tidak mudah mengucapkan kalimah itu di akhir hayat. Sebab syaitan datang menggoda, datang merayu. Takhabbatus syaitan. Orang yang nanti akan dikuasai, akan dirayu, dibujuk oleh syaitan di sana-sana akan meninggalkan dunia. Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri hidup kita dengan ucapan itu? Sering-sering mengucapkannya, menyebutnya, dan amalkan apa yang diperintahkan ucapan itu. La ilaha illallah berarti kita harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Kita kenal dengan Allah. Kalau sudah terbiasa dengan kalimat itu dan kita amalkan tuntutannya, yuthabbitullah, Allah nanti akan mengokohkan, akan menguatkan orang ini ketika kematiannya. Itu yang penting. Merugi dan merugilah orang, celaka dan celakalah orang. Akhir hayatnya tidak ditutup dengan la ilallah. Sangat merugi. Sengsara dia. Karena kartu atau bitaqah untuk bisa masuk surga adalah la ilaha illallah. Untuk terbebas dari keabadian di neraka, kalau dia masuk neraka, adalah la ilaha illallah. Itulah untuk pahami. Pertanyaannya bagus. Lazimkan, biasakan kalimah itu kita ucapkan dengan serius, sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar acak-acakan. Motivasinya benar, caranya benar. Sungguh-sungguh serius mengucapkannya karena kita cinta, karena kita sedang mengucapkan suatu ikrar, suatu pernyataan, la ilaha illallah. Bangun, saya tidak izinkan tidur. Siapa yang tidur, keluar. Ini perintah SBY. Tidur keluar saja, kata Pak SBY. Angkat kepalanya. Apa tadi? Lazimkan, biasakan, rutinkan membaca la. Kapan saja, di mana saja. Karena itu kalimat yang kita disukai membaca sebanyak-banyaknya tanpa dihitung. Kecuali pada tempat-tempat, waktu-waktu, keadaan yang memang Nabi telah tentukan berapa jumlahnya. Dan kenalilah kalimat itu. Karena kata para ulama dalam kitab Syarah Tauhid, 7 syarat diterimanya pengakuan la ilaha illallah. Salah satunya ilmu yang pertama. Ilmui dulu apa yang akan kita ucapkan. Apa yang akan diilmui? 2 hal. Pertama nafi, kedua isbat. Apa nafi? Menidakkan la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Yang kedua menetapkan bahwa yang berhak disembah adalah Allah. Namanya nafi isbat. Kalau kita sudah lazimkan, kita kenal, kita biasakan mengucapkan kalimat itu, kita jalankan apa yang dituntut. Apa yang dituntut oleh la ilallah? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Nanti di ujung hayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Surat Ibrahim. Allah akan meneguhkan, Allah akan memantapkan kalimah itu lagi. Karena orang ini istiqamah sampai kematian. Fahim tu? Kelas 7? Fahim? Bagi orang yang akan mati, akan meninggal
keluarga kita, famili kita, atau ayah ibu kita, atau siapa saja. Jika dia sudah sakit-sakit parah, ternyata setahu kita dia belum lagi mengucapkan la ilaha illallah, ingatkan dia agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Ingatkan dia. Tapi jangan nyinyir, karena sakarat itu luar biasa sakitnya. Sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Dia sedang menghadapi sesuatu yang besar. Kalau kita nyinyir, menyuruhnya, nanti dia bisa marah. Setan ketika itu sedang merayunya, menggodanya, agar jangan dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Nabi ajarkan doanya. Wa a'udzu bika ay yataqabbatana asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai dikuasai, dikendalikan, dipengaruhi setan ketika detik-detik kematian. Jangan terlalu banyak Abi menegur kelas 7. Ya. Jangan terlalu banyak Abi menegur kelas 7. Al-Mukarram di depan ini, di tengah-tengah. Ikat yang para penidur ini. Bagus. Ternyata dia masih belum mengucapkan karena sakit atau bagaimana. Usaha kita dah laqinu mautakum. Ajarkan dengan jalan membisikkan ke telinganya, punya ibu kan? Ada punya ibu, ada punya bapak. Nah, ini harus dipahami. Bapak kita, ibu kita, saudara kita, nenek kita, kakek kita, kalau sudah dekat-dekat saktul maut, sakit-sakit parah, jangan tinggalkan, jangan biarkan. Ada kita di situ. Paling tidak fungsi kita untuk mengingatkannya membaca la ilaha illallah. Itu gunanya anak yang saleh. Itu gunanya antum di pesantren. Bisikkan ke telinganya, laqinu namanya. Talkinkan. Dengan harapan mudah-mudahan diiringinya di hatinya, atau dia sudah terdengar kalimat itu. Kalau dia tidak mengucapkannya atau belum mengucapkannya, talkinkan. Harapan kita, berdoalah kepada Allah agar orang tua kita, keluarga kita bisa membacanya di dekat akan kematian tiba. Itu satu jawabannya. Ya, Nathan? Kemudian bagaimana pula hukum menyelenggarakan orang yang bunuh diri? Itu bunuh diri. Orang yang bunuh diri dalam Islam itu, pertama, ilmunya barangkali kurang, imannya tipis. Kenapa dia bunuh diri? Bisa jadi karena dia menganggap kalau sudah mati habis semua. Ini harus diperbaiki pemikiran ini. Kalau dia muslim, bunuh diri dia, yang kurang itu adalah ilmu dan imannya. Dia pilih bunuh diri, mati dia, karena dia menganggap setelah mati itu habis semuanya. Sebagaimana binatang mati, habis. Justru setelah mati itu timbul persoalan. yakni seseorang kalau sudah mati meninggalkan dunia, dia sudah mulai mengalami, menerima akibat-akibat apa yang dilakukannya ketika hidup. Kalau dia tidak berbekal, kalau dia tidak punya persiapan, dia akan mulai mengalami kesengsaraan.
di alam sana, namanya alam barzah atau alam kubur. Tapi bukan dikubur, di alam kubur. Fahim? Ada paham? Ada paham? Mati itu bukan akhir segala-galanya. Jika mati, habis. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia menganggap jika mati, habis, selesai semua urusan. Biasanya orang putus asa, berputus asa daripada rahmat Allah, hukumnya haram dan dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar adalah putus asa daripada rahmat Allah. Makanya kita katakan la taqnatu min rauhillah atau min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang putus asa, orang yang tipis keimanannya. Itu pentingnya kita ta'lim ini. Itu pentingnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena tidak semuanya bisa kita pahami. Dan tidak semuanya ada di lokal. Sediakan waktu ini. Sayangnya tidak semua murid yang aktif. Yang aktif cuma yang biasa-biasa saja. Yang paling banyak aktif yang tidur ini. Itu aktif tidur namanya. Bukan aktif mendengar, bukan aktif bertanya, bukan aktif ingin tahu, tapi aktif tidur. Itu hebatnya. Lalu dia bunuh diri. Putus asa. Nanti di akhirat, orang yang mati bunuh diri akan disiksa, akan diazab, akan dihukum dengan cara apa dia bunuh diri dan dengan apa dia bunuh diri di neraka. Jika dia bunuh diri dengan mengantungkan dirinya ke loteng dengan tali, nanti dia akan mengalami siksa di neraka dengan itu juga. Jika dengan pisau, dia akan terus menyiksa dirinya dengan pisau. Jika dia menyayat nadi, terus begitu. Jika minum racun, itu siksaannya sampai selesai. Sampai selesai. Hanya Allah yang tahu kapan selesai hukumannya di neraka. Nanti atas rahmat Allah, jika dia masih punya keimanan, tidak kafir dan tidak murtad, cuma putus asa saja, diselamatkan dari neraka. Cuma dia harus selesai hukumannya di neraka. Lalu bagaimana jenazahnya? Banyak ulama-ulama kita yang memahami selagi dia muslim, mati dalam keadaan muslim, tidak murtad, tidak kafir, cuma dia putus asa. Putus asa itu dosa besar. Putus asa dosa besar. Orang yang bunuh diri mendului takdirnya. Maka yang terbaik tetap diselenggarakan jenazahnya sebagaimana orang muslim biasa. Dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Persoalan dosa bunuh dirinya itu urusannya dengan Tuhannya. Karena dia sendiri yang menganiaya dirinya. Orang yang bunuh diri tidak menganiaya orang lain. Mana yang besar dosanya bunuh diri daripada bunuh orang? Besar dosanya bunuh orang. Apalagi menganiaya orang. Menganiaya orang itu banyak tingkatannya. Ada menganiaya orang dengan mulut, kata-kata keji, menggunjing, menuduh, mengupat, menyebarkan aib, mencari-cari kesalahan, itu zalim kepada orang. Ada zalim dengan tindakan. Tanya si Nathan tadi, diselenggarakan jenazahnya banyak ulama. Banyak ulama itu mana jumhurul ulama memahami selenggarakan jenazahnya. Meskipun ada di antara ulama-ulama fikih yang menyatakan tidak perlu diselenggarakan jenazahnya, tidak perlu disalatkan, karena dia berputus asa daripada rahmat Allah. Salat jenazah itu untuk minta rahmat, dia sudah putus asa.
Kalau Abi yang ditanya, Abi lebih memilih pendapat para ulama-ulama yang tetap menyelenggarakan jenazah orang yang mati bunuh diri. Cuman para pemimpin, para imam-imam, para guru, para ulama disukai tidak mensalatkannya sebagai suatu pengingkaran terhadap kerjanya. Itu pendapatnya begitu. Ya Nathan? Bagus pertanyaan si Nathan. Yang ketiga, M. Al-Ghifari dan Mufid Al-Rahi 7C. Mana dia? Al-Ghifari mana? Abu Zar Al-Ghifari. M itu Mahmud atau Muhammad? Muhammad Al-Ghifari. Dari mana Muhammad Al-Ghifari? Bukit Tinggi mandi angin. Banyak orang mandi situ dengan angin. Bagus. Ada ibunya? Ayahnya ada? Salam sama ayah ibu. Mana salamnya? Si Mufid dari mana? Pelupua? Payakumbuh. Ada orang tuanya? Coba salam sama orang tuanya. Neneknya ada? Ya salamlah sama neneknya. Oke. Gus, pertanyaan beliau berdua ini, calon ustaz, calon guru, calon ulama, calon orangnya Brunei ini. Amin. Apa hukumnya berbicara atau tertawa terbahak-bahak saat berwudu? Ya, itu tanyanya. Al-Ghifari, Mufid, bagus, silakan duduk. Ini perangai kebiasaan kita di sini. Walaupun tidak semua. Bahkan salat sudah dilaksanakan, dia masih terpingkal-pingkal tertawa di tempat berwudu. Airnya keluar, airnya lepas, dia masih bicara-bicara, tertawa-tawa, banyak salahnya itu. Mengganggu orang salat, membuang-buang air, menunda-nunda salat. Orangnya itu ke itu juga. Tapi sudah perhatikan umumnya sah yang terlambat itu. Bermain-main di WC, bermain-main tempat wudu. Membuang-buang air, orang ini juga suka mematah-matahkan keran ini. Itu juga orangnya. Tertawa, bercerita, kadang berteriak, orang sudah salat. Terdengar ke sini. Di sana. Bahkan bentuknya sengaja aku. Nah, kembali kepada pertanyaannya, apa hukumnya? Banyak ulama memang makruh. Berbicara selagi berwudu makruh, apalagi sedang buang air. Dibenci sangat. Wuduknya tidak batal, tapi perbuatan yang sangat dibenci. Apalagi berwuduk itu diselanya dengan tertawa, berolok-olok, membuang-buang air, menyiram-nyiram air. Sudah berlipat ganda kebencian dan kemurkaan yang terjadi ketika itu. Ini jangan-jangan antum yang begitu yang suka main-main ini. Membuang air, menunda-nunda salat, heboh mengganggu orang yang sedang salat. Wuduknya walaupun tidak batal, tapi perbuatannya mengundang kebencian. Makruh. Kalau sudah menjadi-jadi, bisa menjadi rusak. Bisa-bisa jadi tidak sah. Jadi kebanyakan ulama berbicara ketika selagi berwudu makruh hukumnya. Tahu makruh? Bukan hanya tidak berpahala, makruh itu dibenci. Secara bahasa dibenci, tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kalau kajian fikih paling-paling tidak berpahala.
tidak berpahala jika memperbuatnya. Kebalikan daripada sunat. Maka bihimbau wabi panggil antum-antum yang punya akal sehat, kata Rocky Gerung, punya akal sehat, punya perhatian, ingin perbaiki diri. Jangan lagi di tempat wuduk itu tertawa-tawa berbicara kita sedang berwuduk, apalagi orang sudah salat. Ada sekian hal itu, membuang-buang air. Kadang-kadang keran itu putar, mengganggu orang yang sedang salat. Tertunda kita melaksanakan kewajiban kita. Itu penjelasannya Ghifari dan Mufid. Fahim? Mudah-mudahan Al-Ghifari termasuk orang yang taat, berwuduk dengan sebaik-baiknya, datang ke masjid, duduk di depan. Mudah-mudahan Mufid juga begitu, yang bertanya, biarlah teman kita berolok-olok, bermain bersenda gurau, tertawa-tertawa, apa boleh buat, karena dia teman. Mudah-mudahan satu saat orang yang seperti ini sadar, berubah kelakuannya, tidak seperti itu lagi. Amin. Jangan diizinkan anak kita masuk lokal pakai peci yang berbeda dengan ini. Ustaz, guru-guru. Yang keempat, Hazim Al-Mardani 9B. Hazim. Ada Hazim. Hazimnya mana? Sakit. Jadi ini bertanya ini kapan ini? Ditunda jawabannya ya. Pertanyaan si Hazim Al-Mardani. Ini ada yang tamarrat, ada yang pura-pura sakit sekian orang. Sakitnya ketika mau salat, sakitnya ketika ta'lim. Di luar itu dia sehat walafiat, bahkan manusia yang sempurna kesehatan. Kelas 9, ingat adabnya, kepatuhannya berakibat kepada lulus tidak lulus. Itu sudah dicatat oleh kepala sekolah kita. Ya. Adabnya, kelakuannya, perangai antum kelas 9 berpengaruh kepada lulus tidak lulus kelas 3. Jangan mentang-mentang tidak akan menyambung di sini. Ini ya. Kita tidak akan menyambung di sini. Lalu buat perangai. Jejak itu jejak yang baik tinggalkan. Jangan sampai antum berangkat di sini jejak-jejak jelek. Atau siapapun yang keluar daripada sini nampak jejak kita, jejak jelek kita. Asar kita nampak. Ini pesan Nabi kelas 9. Yang tidak ada minat untuk di sini, tinggalkan jejak-jejak yang bagus. Fahim? Perangai yang bagus yang akan dikenang, yang akan diingat oleh orang-orang sepeninggal kita. Jangan kita pergi orang senang. Biarlah. Nak sekolah sikap pajak itu biarlah. Menggaduh aja. Jangan seperti itu. Jangan kita keluar daripada habis center ini nampak jejak jelek kita yang selama ini tertutup dan kita tutupi. Baru tahu orang jejak kita. Jangan. Masuk kelas 9. Mau salat sakit, mau sekolah sakit, mau taklim sakit. Ketika kawin sedekah kita kantin sihat. Ada kegiatan sore sehat. Orangnya itu juga. Fahim? Nanti kalau ada waktu kita jawab ini. Hazim ya. Rizik kelas 7A. Rizik. Dari mana rizik? Bukit Tinggi, Kota Tua. Bukit Tinggi, Kota Tua. Tuh. Sampai Kota. Ada ayah ibunya. Coba salam sama ayah ibunya. Waalaikumsalam.
Fahri Al-Firnsyah. Kelas 7. Fahri Al-Firnsyah. Fahri. Ada Fahri. Oh, terlambat di luar. Dihukum di luar, biar. Ini Ananda Fahri Al-Firnsyah juga bertanya, cuman di luar karena terlambat. Pertanyaannya adalah, apakah dengan hafal Al-Quran 1 juz sudah bisa dikatakan hafiz Quran lebih? Itu. Oh, bagus. Silakan duduk. Secara bahasa arti hafiz hifzun, memelihara, menjaga. Dipelihara, dijaga karena kita selalu mengingatnya. Hafiz itu salah satu nama Allah. Hafiz. La ya'uduhu hifzuhuma. Bahkan nama malaikat yang selalu mencatat amal kita juga hafiz. Wa inna alaikum lahafizin. Karena dia selalu menjaga, memelihara catatan-catatan amal kita dicatatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, hafiz. Orang yang selalu menjaga hafalannya, memelihara hafalannya, diingat-ingat, dimurajahkan, namanya hafiz. Cuman dalam keilmuan Islam, hafiz itu dipergunakan sebenarnya untuk orang ahli hadis. Ulama-ulama besar kita yang sudah hafal hadis lengkap dengan matan sanadnya, hafal hadis 100.000 ke atas, hafiz namanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Misalnya begitu. Ini Al-Hafiz istilah yang dipakaikan untuk ulama hadis. Kan ada peringkat-peringkatnya. Ada musnid, ada muhaddis, ada al-hafiz, ada al-hakim. Ulama yang sudah hafal hadis lengkap sampai lengkap sanadnya lebih 100.000 ke atas, siapa namanya? Hafiz. 100.000, bukan 100 hadis, 100.000, bukan 40 hadis. 100.000. Kalau sudah mencapai ke atas 400.000 ayat, 40 hadis, hakim namanya. Ini istilah, nanti antum belajar. Lalu di kita populer orang yang hafal Al-Quran 30 juz, bahkan sekarang di tren pula namanya wisuda, trennya. Dulu tidak ada wisuda. Tren sudah menjadi suatu lumrah. Orang-orang kita yang hafal Quran 30 juz dikasih gelar namanya Al-Hafiz atau Hafizah. Saya tahu Abi hanya di Indonesia. Di Mesir apa namanya Ustaz Deno? Hafiz. Hamilul Quran salah ya? Hamilul Quran. Hamilul Quran itu lebih berat bahasanya karena dia Quran itu ada baginya. Apa dia mengerti, dia paham isi Al-Quran, Hamilul Quran. Bahkan Imam Nawawi membuat suatu kitab namanya Adab Hamilatul Quran. Kalau Anda dikasih juga hafiz, itu lebih terarah kepada orang yang hafal Quran semua. Bahkan ada yang memberatkan hafal dengan sanadnya. Baru layak dikasih hal hafiz. Itu pun hanya di Indonesia. Di luar negeri tidak populer dengan hafiz. Karena sudah menjadi latah nama itu, sehingga anak TK pun ada pula namanya sudah tahfiz. Hafiz 1 juz, 2 juz, 3 juz, dikasih juga hafiz. Namanya ini ketularan.
Tanyanya daripada si Razak ya. Hah? Rizik. Oh ni kacamata Abi di mana? Oh ni. Oh ya Rizik ya. Satu juz apakah kita sudah hafiz? Sudah hafiz satu juz. Hafizul Quran. Aku hafal Quran. Berapa? 3 kul. Qul Allah, qul huwallahu falaq, qul min hafiz yang 3. Cuma ndak layak malu kita. Hanya hafal ina ataina li ila fi quraisyin tabajjada tambah 3 kali kul juga hafiz, dipaksakan diri pula untuk wisuda menyandang nama hafiz. Malu kita. Cuma karena kita sekarang sudah di zaman itu, bahkan menjadi tren pula di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok atau di tempat di mana orang mengadakan itu, ya dia harus tahfiz, dia harus wisuda. Dulu tidak ada, di zaman Nabi dulu tidak ada. Banyak juga yang hafiz di zaman Nabi. Di teman-teman Nabi dulu seangkatan banyak yang hafiz. Tenang-tenang saja, diam-diam saja, karena dia menjaga, memelihara supaya dia jangan timbul ujub dan ria. Tetapi sekarang sudah menjadi tren. Abi dengan kawan-kawan juga dulu berusaha untuk menghafal. Cuman takut dikasih nama hafiz. Karena tidak terpelihara terus. Hafiz itu kan orang selalu memelihara. Abi ingatkan ini. Bacalah Al-Quran, hafalah Al-Quran ini. Hafal. Niatnya diperbaiki. Nah sekarang Abi ceritakan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga. Bukan bangga dengan dosa Abi, cuma jadi pelajaran. Dulu Abi dengan teman-teman menghafal Quran tanpa bimbingan, otodidak saja. Di bawah bimbingan Syekh Mahmud Al-Khusari melalui kaset saja. Karena eranya belum ada era-era modern sekarang. Motivasinya niatnya untuk sekolah ke Mesir atau ke Arab Saudi. Karena zaman itu syaratnya ada sekian harus hafal. Maka terpilih beberapa orang di antara kami, Abi termasuk. Untuk itu dikejar target untuk hafal Quran sekian. Qadarullahnya 2 kali, 1 sakit, yang kedua perang. Tidak jadi. Sebenarnya Abi tahu Anda salah niat. Akhirnya yang hafal semuanya itu satu persatu dicabut. Karena kesalahan motivasi, salah niat. Ya antum-antum dan guru-guru kita jangan dirangsang anak kita hafal Quran nanti terima perguruan tinggi. Hafal Quran nanti bisa masuk ini bebas. Jangan rangsang dengan itu. Jangan didorong, jangan dimotivasi dengan itu. Motivasi doronglah mereka karena ini ayat firman Allah Ta'ala. Mendapat kedudukan yang mulia, posisi yang tinggi kita menghafalnya. Atau lagi yang lebih tinggi, hamalatul Qur'annya. Kita pembawa Al-Quran, hamil Al-Quran. Okay. Hafal, pelajari tafsirannya, pahami. Itu luar biasa kedudukan orang. Tidak boleh hanya berhenti hafal. Karena hafal, Anda belum berhak dilayak kepada orang yang membawa Al-Quran. Mathalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang hamil Taurat. Pendeta-pendeta yang menguasai kitab Taurat. Sama dengan keledai. Kal-himari yahmilu asfara. Hafal kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Jangan kita seperti itu, kan surah Al-Jumu'ah. Hafal, tapi kita tidak tahu isinya, apalagi menjalankannya.
Bukan mencela orang yang hafal, enggak. Hafalah, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kami pernah sampaikan ini di tempat mengaji. Tidak boleh hanya sampai hafal. Berusaha untuk mengetahui, mempelajari apa yang dihafal. Cikal bakal menjadi ahli tafsir lah. Itu hafal Quran. Cuma pertanyaannya, apakah sudah layak diberi gelar dengan hafiz kalau hafal 1 juz? Untuk menghibur supaya dia terangsang, terpacu, termotivasi, ya. Untuk di negeri kita saja, kasih juga nama hafiz. Untuk di negeri kita. Supaya jangan hibah bedul hati orang tuanya. Kadang-kadang kan yang ambisi orang tuanya yang ingin sudah tahfiz. Orang tua nih untuk memamerkan atau sekolah tertentu. Sebetulnya tidak populer, dia disandangkan hafiz kepadanya. Apalagi 1, 2, 3 juz. Sedangkan hafal Quran semuanya tidak hafiz namanya, hamilul Quran. Itu istilah di kita saja. Bagus pertanyaan Rizik. Sudah hafal 33 juz? 33 belum? Belum hafal 33 juz? 33 surat? Sudah. 33 ayat? Oh, sudah. Nah, hafiz 33. Hafiz itu 33. Bagus Rizik pertanyaannya. Sekali terakhir garis bawahi lagi. Di kita di sini ada kelompok hafiz, kelompok tahfiz. Di perempuan juga ada guru spesial. Bahkan untuk tahun yang besok, rumahnya sudah disiapkan, rumah tinggalnya sudah siapkan untuk 3 rumah khusus untuk orang yang ingin berdalam-dalam menghafal Quran. Sudah ada rumah mantan ustaz-ustaz kita dikosongkan untuk itu. Di situ dia. Makannya di situ, dapurnya di situ. Ini kita kasih fasilitas khusus. Nanti dicat rumahnya lagi, dikasih guru khusus tinggal di situ untuk mengontrol anak-anak yang hafiz atau yang ingin tafakuh. Tapi Abi ingatkan, perbaiki niatnya. Jangan contoh kami, salah niat, satu persatu lepas, hilang. Ada kami dulu orang yang tercepat hafalannya di kami, 1 hari bisa sekian halaman. Dapat. Cuma motivasi tadi yang menyebabkan habis dia. Habis sarankan ini, jangan tiru kami, tidak bagus. Allah tidak ingin kita ini bekerja, beramal, apalagi beribadah, apalagi membaca firman-Nya dengan motivasi yang tidak benar. Bahkan salah satu orang yang paling dulu dipanggil menghadap pengadilan Allah, orang yang qari, pembaca Quran, karena niatnya salah, motivasinya salah. Maka itu pula lah orang yang pertama diseret masuk neraka jahanam. Hadis sahih, terkenal hadis sahih. 3 orang yang paling dulu dipanggil dan 3 orang ini pula yang paling dulu dimasukkan ke neraka. Karena faktor salah niat. Bagus tanyanya. Oh, sedikit lagi ya. Sudah Rizik? Sudah ya? Bagus. Nadira Alfiyah. Nadir berseri-seri, bersinar-sinar. Nadira. Wujuhu yawma idzin nadira. Nadratun na'im, nadira. Wajah yang bersinar, bercahaya, berseri-seri. Amin. Ini Alfiyah pula lagi, 1000 wajahnya. Kelas 7J, dari mana? Purbalingga. Lubuk Basung. Oh, Lubuk Basung.
Salam sama ibu bapaknya. Ada? Oke. Tanyanya, bagaimana cara bersalaman yang benar dengan ustadz dan ustazah dan orang tua, bersalaman yang benar? Itu. Silakan duduk. Salam berbeda dengan jabat tangan. Kalau salam mengucapkan Assalamualaikum. Pendek, menengah, panjang. Pendek Assalamualaikum, panjang Assalamualaikum warahmatullah. Kalau panjang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bahkan ada yang lebih panjang, pakai ta'ala, pakai ridwan wa maghfiratuh. Ada yang paling panjang lagi dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Ketemu, jumpa, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu, Pak. Itu berbeda dengan jabat tangan. Di kita jabat tangan namanya juga salam, namanya salaman. Jabat tangan itu musafahah. Musafahah jabat tangan. Apabila bertemu dua orang muslim, fayatasafahani. Hadis Abu Daud. Apabila bertemu dua orang muslim, lalu keduanya berjabat tangan. Perhatikan ini. Putri-putri Handayani, perhatikan. Berjabat tangan kedua-duanya. Ghufira lahuma, diampunkan dosa keduanya. Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Itu keutamaan jabat tangan. Bertemu, berjabat tangan. Yang terbaik siapa yang dulu mengulurkan tangan dan siapa yang terkemudian melepaskan tangan. Itu yang terbaik. Dengan catatan berjabat tangan itu sesama jenis. Perempuan boleh dengan orang yang mahramnya boleh. Ibu bapaknya, saudara-saudara boleh. Laki-laki juga boleh. Tapi yang tidak boleh orang yang bukan mahram kita. Lebih baik ditusuk dengan jarum besi daripada berjabat tangan. Lalu bagaimana cara kita bersalaman dengan guru yang lawan jenis kita? Cukup mengucapkan salam. Tidak usah pakai begini-begini segala. Ini gaya orang di foto ini. Pak, Bu, gak ada di foto. Biasa saja, Assalamualaikum Bu, Ustaz. Jangan ketus. Perempuan jangan ketus. Itu salah penafsiran. Yang tidak boleh kita gemulai merayu. Biasa saja. Assalamualaikum. Ketus. Ketemu dengan guru kita, dengan orang lain, yang lawan jenis kita, biasa saja. Pertemuan yang tidak biasa dielakkan dengan guru juga. Tapi lebih dengan guru. Begitu juga laki-laki, sama ustazah kita, sama ibu kita. Kan tidak semua kita yang suka dipanggil ustazah. Kita bebaskan memanggil di sini. Tidak mau dipanggil ustaz, ya Pak. Tidak mau dipanggil ustazah, ya Ibu. Biasa saja, bebas. Aman. Sama ustazah kita atau sama ibu. Assalamualaikum Bu. Ya sudah. Panjangkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Tidak masalah. Tapi jangan berjabat tangan. Karena tidak, kecuali kita dengan orang yang tua renta, ada yang mengecualikan, yang tidak lagi, tidak lagi. Kalau istilah ibu pengawas kita tidak mood lagi, karena umurnya sudah 81. Lalu yang akan jabat tangan dengan dia siapa ini, sidik ini, tidak masalah, aman, orang tuanya nyeh. Ada juga ulama kontemporer mengatakan, di zaman sekarang kadang-kadang sulit kita menghindarkan jabat tangan, kata beliau. Sulit. Dia ketemu dengan kita, kawan atau atasan atau sulit, tangannya sudah diulurkannya untuk jabat tangan. Lalu kita tarik. Seperti ini kata beliau, apa boleh buat asalkan tidak ada niatnya macam-macam. Fatwa beliau ini ditentang oleh ulama lain. Nama saya fatwa. Tanpa menyebutkan ulama yang berfatwa demikian, beliau sudah meninggal. Terkenal dengan ulama dunia beliau.
yang tidak disenangi oleh kelompok-kelompok tertentu beliau ni. Dalam fatwa-fatwa beliau itu fatwa tanpa menyebutkan beliau lah, yang tidak disenangi oleh pada umumnya ulama Arab Saudi dan guru-guru ustaz-ustaz yang tamat di situ, menuduh beliau kilabun nar, menuduhnya adalah anjing neraka. Nah, makanya Nabi malas menyebutkannya. Tapi beliau fatwa beliau agak cocok dengan zaman-zaman kita sekarang, nama kontemporer. Beliau mengizinkan dalam saat tertentu, waktu tertentu, keadaan tertentu, sulit kita menarik tangan. Kita pulang kampung, lalu orang-orang kampung amai-amai kita sudah lama tidak ketemu, diulurkannya tangannya. Bagaimana kita menarik diri itu? Nah, kalau kita setuju dengan fatwa beliau, pakai itu. Ya, untuk siapa ini? Salsabila, untuk Nadira. Fahim? Nadira? Ya, biasa saja. Bedakan antara salam dengan jabat tangan. Salam mengucapkan salam. Kalau jabat tangan mengulurkan tangan. Boleh biasa. Yang tidak boleh dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Salsabila az-Zahra 9A. Itu dia angkat tangan. 9A dari mana salsabila? Sulit mengucapkan dari mana? Lu buat sikapiang? Kubu ketapiang? Mukaram? Dari mana Mukaram? Kubu ketapiang. Di Mukaram saja tidak terdengar, apalagi di Abi. Kubu tapi namanya salsabila. Salsabila ini di surga ini. Inilah mata air yang turun ke dunia ini ya, salsabila. Ainam fiha tusamma salsabila. Mata air di surga sana namanya salsabila. Salsabila itu sejuk. Sejuk, tawar, enak, nyaman ketika ditiup, diminum. Namanya salsabil. Mudah-mudahan Az-Zahra menyumpai salsabila yang sebenarnya nanti di surga. Amin. Amin. Bagus ibunya. Az-Zahra nama bunga. Tanya beliau, apa hukumnya kita memakai barang bajakan? Ya. Salah satunya contoh adalah memakai buku bajakan. Ini sudah tren di zaman sekarang, bajak membajak. Di zaman kami dulu bajak membajak ini di sawah ini. Sekarang bajak membajak di luar sawah. Membajak itu kan mengambil hak cipta orang, tidak salah ya. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencaplok, mengambil hak orang lain tanpa izin. Apalagi dikasih merek kita. Tiba di buku tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperbanyak. Berarti kita ambil. Kemudian kita bagi-bagi, kita perbanyak. Kita jual lagi. Dia sudah kasih tidak izin. Tidak diizinkan memperbanyak buku ini misalnya. Atau aplikasi. Tidak diizinkan tiba di aplikasi melipat gandakan tidak tahu. Membajak. Kalau tiba di pedagang membajak merek. Merek dibajak. Dalam istilah agama ini namanya tindakan kezaliman, kecurangan dan penipuan. Fatwa ulama MUI Indonesia mengharamkan, berdosa, dan berarti si pembajak itu jika dijadikannya uang, lalu uangnya dipakai, dimakan, diminum, maka masuklah barang haram ke
ke tubuhnya karena hasil bajakan. Apapun yang dibajak, lebih-lebih buku dibajak, tidak berkah ilmunya karena buku bajakan, murah meriah. Tetapi kalau sudah izin, tidak masalah. Tiba di internet, kita copy bisa, kita paste bisa, berarti tidak ada larangan. Kalau memang dia melarang, pasti tidak bisa kita copy paste. Apa istilahnya di IT, tidak bisa di copy? Dikunci, diblokir. Tapi kalau dalam bisnis, dalam dunia perdagangan apa saja, kalau dibajak barang orang berarti kita sudah merampas punya orang dengan zalim. Lalu kita jadikan menjadi keuntungan pribadi dengan menjualnya. Murah daripada barang aslinya. Kemudian kita makan uangnya, kita kasih, kita tegakkan rumah, kita dirikan usaha dengan hasil bajakan itu. Dosanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat dosanya. Apalagi sudah jadi proyek bisnis. Ada orang hidup kaya raya dengan barang bajakan. Salah satunya kawan Pak Lezordi. Kalau tidak salah dia masuk penjara, kalau tidak salah. Tanpa menyebutkan siapa kawan Pak Lezordi. Kaya raya dia, luar biasa. Tapi akhirnya terciduk. Membajak merek, apa namanya sih? Enggak. Lak apalah. Karena barang-barang pakai market sini. Nama seri dibajaknya puluhan punya orang negeri, miliarder dia dulu. Sekian puluh tahunnya lampau miliarder. Akhirnya dia masuk ke nasi tumbit. Ini ujung-ujungnya kalau tidak benar, tidak jujur, menipu, curang, ujung-ujungnya. Tidak ada azab yang ajdar, yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disediakan di dunia ini, melainkan salah satunya al-baghi, kezaliman, termasuk ke dalamnya kecurangan, mengambil hak-hak orang lain, apalagi mengklaim orang lain adalah milik kita. Buku Abi pernah dibajak 3 buah buku cetak, semenjak itu sampai sekarang tidak ada yang cetak buku. Walaupun buku sudah banyak yang kena cetak. Kenapa? Ya kita tidak enak melihat orang membajak. Ada buku Abi sampai di Surabaya. Orang Surabaya nelpon, sudah ada buku Abi di Surabaya. Kapan kita di Surabaya? Rupanya diperbanyak dan dibajak tanpa izin. Jadi tanyanya, apa hukumnya? Haram hukumnya, zalim. Kalau kita pakai buku bajakan, kita tahu itu buku bajakan. Tidak berkah ilmunya. Ilmu itu kalau tidak berkah, tidak manfaat, tidak mau faedah. Maka belilah buku itu antum kan tahu kan. Yang paling tidak disukai oleh mahasiswa adalah membuat skripsi dan tesis. Yang pemalasnya nih. Kecuali yang sudah hobi menulis. Model Ibu Ike itu sudah rajin menulis. Tapi bagi orang yang malas menulis, yang paling kesal itu dia, dulu Abi pernah juga kuliah rasanya, membuat piper. Piper hanyalah 2 halaman folio, itu malas juga. Di zaman itu belum ada main paste belum ada, copy paste belum ada. Memang harus dicari buku di pustaka, ditulis, dibuat referensinya. Itu paling malas. Setiap pertemuan kita harus buat piper 2 helai kartu, bikin kelompok. Terus sekarang gampang aja. Di copy paste. Menulis itu tidak gampang bagi orang yang terlatih. Lalu dia setelah menulis bertahun-tahun, dicetak. Menghargai orang menulis saja.
Karena upayanya menulis, melahirkan karya, itu sudah luar biasa. Di kita kan mahalnya nih, mahal. Dia menulis buku. Di kita hanya pandai mengatakan mahal. Dulu waktu tahun 2007, di Arab Saudi, di Madinah dan di Makkah, koper yang paling berat itu koper habis sampai 58 kilo. Diizinkan isi koper cuma 32 kilo. Ketika itu koper haji masih koper kain, kuat. Berapa? 58 kilo. Isinya buku semua. Kain-kain Nabi ditinggalkan di situ. Karena di musim itu masih banyak buku-buku dijual di situ. Apa yang diceritakan sekarang? Bahwa ada kawan Nabi pergi dengan Nabi mencari buku, dia fasih bahasa Arab, pasar. Beda ya, Ustaz Reno? Bahasa Arab pasar dengan bahasa Arab ada yang beda ya. Rupanya ada toko-toko grosir itu yang mahal, dia tidak mau tawar-tawar. Kalau kita tawar dia suruh pergi, ruh. Kayak senang, banyak cerita uang itu kawan. Kata Abi, gal mahal kau. Pergi sana. Dia bilang kepada teman Nabi, orang Indonesia ini pelit bakhil. Orang menulis buku bertahun-tahun, Anda hanya pandai bilang mahal. Yang tak mahal itu tulis sendiri kita. Marah dia. Tulis sendiri tak mahal. Tulis bertahun-tahun. Kita beri kitab-kitab banyak. Karena ada orang yang menulis buku itu 20 tahun. Sekarang ada buku terbaru, buku hadis 4 jilid. 20 tahun dia menyelesaikan hadis-hadis. 20 tahun. Kami beli kemarin, sudah sekian bulan, sudah setahun. Langsung kirim sana. 20 tahun dia menyusun buku. Dikumpulkannya sekian buku-buku hadis, diseleksinya, supaya jangan berulang-ulang kalimatnya sama, dicatukannya. Mahal, dibanding dengan 20 tahun dia menyusun, tidak ada harga mahal. Lalu dibajak buku itu. Yang rela buku itu dibaca ulama-ulama dulu kala. Tidak ada yang kepada siapa kita minta izin. Misalnya kitab Sarah Sahih Bukhari, itu Fathul Bari. Kepada siapa ulama? Muncullah ulama-ulama dulu tidak materialis. Pakai saja, simpan saja, baca saja. Ini kembali kita ke pertanyaan siapa tadi, bagus tanyanya. Waktu habis ya. Itu salsabila tidak halal. Haram hukumnya. Apalagi sudah dari darah daging. Membajak, mempergunakan barang bajakan, termasuk kitab-kitab dan buku-buku. Dan tidak berkah bukunya. Belilah yang aslinya. Di Indonesia hukum ini setengah-setengah baru. Setengah-setengah. Dulu yang paling banyak dirugikan Abi baca dalam berita Bimbo. Itu grup penyanyi legendaris. Kenapa dia tidak mau lagi menciptakan lagu-lagu? Karena di Indonesia belum ada undang-undang resmi dan belum bisa dijalankan. Bajak membajak. Kami susah-susah berkarya. Tapi orang hanya membajak. Untuk itu kami mandek untuk menciptakan karya baru. Itulah Indonesia. Bila saya kira-kira begitu jawabannya untuk salsabila yang kita doakan untuk mudah-mudahan dia masuk surga. Ada 4 pertanyaan lagi yang tidak mungkin kita jawab karena waktu sudah mendekati habis. Semoga 6 pertanyaan ini ada faedah dan manfaatnya. Belajar itu 4. Antum kalau ingin belajar, ingin berilmu, pertama rajin mendengar.
Kemudian rajin menyimak, rajin bertanya. Bukan menanya, bertanya. Apalagi menanyai, bertanya. Yang ketiga, hentikan ketika guru menjelaskan, menerangkan aktivitas lain, termasuk menulis. Kami diajari oleh guru dulu, jika guru menerangkan jangan menulis. Karena ketika kita menulis, kita tidak nampak gerakan guru, penjelasan guru. Hentikan menulis. Yang keempat, jangan menjadi manusia yang ketika hadir di majelis taklim, guru kesal sama kita. Guru kalau sudah kesal, tidak marah, tidak suka dia melihat kita, kita masuk. Nih. Para murid-murid, jangan bikin kesal guru. Nih, jangan bikin guru, biarlah tidak hadir, antum pada hadir. Jangan begitu. Ada orang yang hadir, dia malas guru. Jangan kita seperti itu. Nih, kelas 9. Baik akan melanjutkan di sini atau yang pergi keluar. Antum nanti akan ingat itu. Kalau ingin berkah ilmunya, berfaedah manfaat ilmunya, hormati guru, hormati majlis di mana guru mengajar. Jangan bikin guru itu kesal, jengkel, tidak senang. Hadir kita tidak senang dia kita hadir, karena kita itu perangai kita. Tanyalah sama Ustaz Ridho, tidak percaya Ustaz Ridho ya. Itu. Ini beliau jangan disia-siakan ilmunya. Jangan disia-siakan. Beliau 11 tahun di Gontor. Sengaja kita ajak beliau ke sini, tinggal di sini, bahkan dikasih satu rumah ya, manfaatkan. Ini rugi nih. Perempuan kalau tidak ada laki-laki memanfaatkan beliau, silakan hubungi Ustaz apa. Kami ingin belajar Ustaz Ridho, kami ingin belajar bahasa Arab atau ilmu-ilmu. Beliau di Unisda, Universitas Darussalam Gontor. 11 tahun. Kalau dengan PRT sudah bosan kita belajar, habis ilmunya. Ini yang baru ada. Ustaz Deno juga ada. Kalau ada putri-putri melalui ustazahnya dan melalui ustaz kepala atau Ibu Ami pun boleh. Kami ingin belajar ustaz itu. Mintalah waktunya. Karena beliau sengaja kita hadirkan di sini, meminta beliau untuk menularkan ilmunya. Guru-guru kita banyak sekarang. Yang tamatan pesantren, yang ahli kitab. Silakan di perempuan, ada silakan. Ya, ini kita buka nih kepada ustazahnya. Guru-guru kita di laki-laki banyak. Silakan minta waktu beliau, kami ingin belajar ini. Ingin belajar ini. Karena besok kita sudah janji, zuhur ke bawah tidak ada lagi jam belajar. Itu kemarinnya Ustaz Niko, Ustaz Zaki, tahun depan diusahakan habis sore itu memang hari pondok. Aktivitas sore itu harus pondok, belajarnya atau apanya, supaya betul-betul jelas. Nah ini ya, semoga berfaedah manfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan mengucapkan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.